7 tahun aku mengabdi, mencintai dalam diam, dan menerima ejekan tentang fisikku demi mendukung karir Mas Aris. Namun di malam pesta ulang tahun bosnya, dia merobek martabatku dengan menyebutku pembantu baru di depan semua orang. Dia tidak tahu bahwa kebohongan itu justru menjadi awal kehancuran kesombongannya. Karena istri sang bos mengenali siapa aku sebenarnya. Selamat membaca, sahabat setia. Sebelum kita masuk ke dalam kisah yang menguras air mata dan penuh pelajaran ini, jangan lupa untuk subscribe atau ikuti agar tidak ketinggalan cerita menyentuh lainnya. Saya doakan semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan lahir batin, rezeki yang berkah, dan keluarga yang penuh cinta. Oh ya, absen dulu yuk, Anda sudah membaca kisah ini dari kota mana? Tulis di kolom komentar ya. Aku berdiri di depan cermin yang mulai buram di sudut kamar kami yang sempit. Di pantulan kaca itu aku melihat seorang wanita berusia 30 tahun yang tampak 10 tahun lebih tua. Rambutku yang dulu hitam legam dan berkilau, kini kusam karena sering kuikat asal-asalan demi mempermudah gerakku di depan kuali gorengan. Kulitku tak lagi selembut sutra, ia kasar, terbakar matahari, dan meninggalkan aroma minyak yang seolah telah menyatu dengan pori-pori kulitku. Namun, yang paling menyakitkan adalah guratan luka bakar di pipi kananku. Sebuah tanda cinta yang kudapatkan 5 tahun lalu saat tabung gas di kontrakan kami bocor. Romantis, ramah, penuh perasaan, sangat menggoda. Aku mendorong Aris hingga terjatuh keluar pintu, sementara api menjilat wajahku. Saat itu, Aris menangis meraung-raung, bersumpah akan mencintaiku sampai mati karena aku adalah pahlawan nyawanya. Tapi itu dulu. Sebelum dia mengenakan setelan jas slim fit seharga jutaan rupiah. Sebelum dia mencium aroma parfum mahal dari rekan-rekan kantornya yang cantik dan bening. Malam ini Mas Aris pulang dengan langkah angkuh. Dia tidak lagi memelukku dari belakang atau menghirup aroma leherku dengan mesra seperti dulu. Dia memandangku seolah aku adalah tumpukan sampah yang lupa dibuang. Nirmala, pakai baju yang agak mendingan malam ini. Kita ke rumah Pak Broto, ucapnya dingin tanpa menoleh. Aku tersenyum tipis, mencoba memancing percikan api cinta yang mungkin masih tersisa. Aku mendekat, mencoba merapikan kerah kemejanya, membiarkan jemariku yang kasar bersentuhan dengan kulit lehernya yang bersih. Mas, apa aku tidak memalukan jika ikut? Kamu tahu sendiri, wajahku. Dia menepis tanganku dengan kasar, seolah sentuhanku adalah polusi. Tatapannya menjelajahi tubuhku yang tertutup daster longgar. Ya, memang memalukan, tapi Pak Broto mewajibkan bawa pasangan. Pakai bedak yang tebal untuk menutupi bekas luka itu. Dan tolong, jangan banyak bicara. Suaramu yang serak itu mengingatkanku pada pasar. Hatiku teriris. Dulu, dia bilang suaraku adalah musik paling merdu yang menenangkan jiwanya setelah lelah mencari kerja. Sekarang, aku hanyalah kebisingan yang mengganggu egonya. Aku melihatnya menyemprotkan parfum ke dadanya. Aroma maskulin yang menggoda. Namun bukan lagi untukku. Di matanya, aku bukan lagi wanita yang ingin dia miliki di bawah redupnya lampu kamar, melainkan beban yang harus dia sembunyikan dari dunia. Aku menatap dasterku yang pudar. Di bawah kain ini, sebenarnya masih ada sisa-sisa lekuk tubuh yang dulu dia puja. Namun, api pengabdianku telah memadamkan gairahnya. Aku terlalu sibuk mengurus perutnya hingga lupa mengurus daya tarikku sendiri. Aku tidak tahu bahwa kerelaanku menjadi jelek demi kesuksesannya justru menjadi senjatanya untuk menusuk jantungku, tepat di depan orang paling berkuasa di hidupnya nanti. Romantis, ramah, penuh perasaan, sangat menggoda. Aku membongkar lemari kayu kami yang sudah mulai lapuk di bagian bawahnya. Di sana, terselip sebuah kebaya brokat berwarna coklat tua. Satu-satunya pakaian mewah yang aku miliki, sisa dari seragam pernikahan sepupuku 2 tahun lalu. Aku mencoba mematut diri. Kebaya itu sedikit sesak di bagian pinggang, menonjolkan lekuk tubuhku yang sebenarnya masih sintal. Namun wajahku tetap saja tidak bisa berbohong. Bekas luka itu tetap di sana,
mencolok seperti noda tinta di atas kertas putih. "Mas, apa ini pantas?" tanyaku ragu sambil memoleskan lipstik merah murah ke bibirku. Aku ingin terlihat sedikit bernyawa malam ini. Mas Aris yang sudah tampil dandy dengan rambut klimis beraroma pomad mahal, hanya melirikku dari pantulan cermin. Matanya menyipit penuh penilaian yang kejam. "Cak, sudah kubilang tutup dengan bedak yang tebal, Nirmala. Lipstikmu itu terlalu merah, malah membuat wajahmu terlihat seperti badut di pasar malam." Dia mendekat, tapi bukan untuk memeluk atau memuji. Dia mengambil tisu basah, lalu menghapus kasar lipstik di sudut bibirku. Sentuhannya tidak lagi hangat. Itu adalah sentuhan seorang majikan yang sedang mengoreksi kesalahan bawahannya. "Jangan memalukan aku di depan Pak Broto. Ingat, dia itu perfeksionis. Dia suka keindahan." Kami berangkat menggunakan mobil sedan putih yang baru ia cicil bulan lalu. Sepanjang perjalanan, tidak ada genggaman tangan. Mas Aris sibuk dengan ponselnya. Tersenyum kecil menatap layar. Senyum yang sudah lama tidak kulihat ditujukan untukku. Di dalam mobil yang tertutup itu, aroma parfum mahalnya memenuhi ruangan. Seolah mencoba mengusir aroma minyak goreng yang mungkin masih tertinggal di ujung kuku jariku. Sesampainya di mansion mewah milik Pak Broto, nyaliku ciut. Deretan mobil mewah terparkir rapi. Wanita-wanita dengan gaun malam yang terbuka di bagian punggung, kulit yang putih bersinar seperti porselen, dan tawa yang terdengar sangat elegan berhamburan di halaman yang luas. Mas Aris mendadak berhenti sebelum kami masuk ke pintu besar berlapis emas itu. Dia menatapku tajam. Ada keraguan yang hebat di matanya. Aku mencoba meraih lengannya, ingin mencari perlindungan dari rasa rendah diri ini. Namun, dengan cepat dia menghindar. "Mas, kenapa?" bisikku lirih. "Nirmala, dengerin aku." Suaranya merendah, dingin, dan menusuk. "Nanti kalau ada yang tanya, jangan bilang kamu istriku. Kondisi kantor sedang tidak stabil. Dan aku tidak ingin mereka tahu kalau seleraku seperti ini." Duniaku terasa berhenti berputar. "Maksudmu, Mas? Aku istrimu? Aku yang menemanimu dari zaman kita makan satu mie instan dibagi dua? Itu dulu, sekarang beda." Potongnya tanpa perasaan. "Ikut saja mauku kalau kamu masih mau makan dari uangku. Tetaplah di belakangku, dan jangan bertingkah macam-macam." Dia melangkah masuk tanpa menungguku. Aku berdiri mematung di ambang pintu kemewahan itu, merasa seperti selembar kain pel yang dipaksa bersanding dengan sutra. Aku tidak tahu bahwa di dalam sana, Mas Aris sudah menyiapkan skenario yang lebih kejam daripada sekadar mengabaikanku. Sebuah penghinaan yang akan mengubah hidupku selamanya. Aku melangkah dengan ragu, mengikuti punggung Mas Aris yang tegap. Ruangan itu begitu luas, dengan lampu kristal yang menggantung megah, memantulkan cahaya ke gelas-gelas sampahnya yang berdenting. Aroma ruangan ini adalah perpaduan antara cerutu mahal dan parfum jutaan rupiah. Sangat jauh dari aroma dapur yang biasa kuhirup. Setiap kali ada rekan kantornya yang menyapa, Mas Aris hanya tersenyum lebar tanpa sedikit pun menoleh ke arahku. Aku berjalan 2 langkah di belakangnya, persis seperti bayangan yang tak diinginkan. Hingga akhirnya, sosok tinggi besar dengan wibawa yang kuat mendekat. Itu Pak Broto, sang CEO, didampingi seorang wanita anggun yang wajahnya tampak tak asing bagiku. Namun aku terlalu gugup untuk mengingatnya. "Ah, Aris, kamu datang juga." Suara Pak Broto menggelegar ramah. "Siapa wanita di belakangmu ini? Sepertinya aku belum pernah melihatnya di pesta-pesta sebelumnya." Jantungku berdegup kencang. Aku sudah bersiap menyunggingkan senyum terbaikku, meski tanganku gemetar hebat. Aku menunggu Mas Aris menyebut namaku dengan bangga, atau setidaknya dengan nada yang manusiawi. Namun, Mas Aris justru berdehem pelan. Dia melirikku dengan tatapan yang sangat asing, dingin, dan penuh rasa jijik. "Oh, ini perkenalkan Pak Bu, ini Ina," ucap Mas Aris tanpa berkedip. "Dia pembantu baru di rumah kami." Kebetulan asisten rumah tangga saya yang lama pulang kampung, jadi saya bawa dia untuk membantu membawakan kado Bapak, dan barangkali bisa membantu ART Bapak di dapur untuk menyiapkan camilan. Dek, darahku seolah berhenti mengalir.
Nafas yang tadi kupersiapkan untuk menyapa mendadak tersangkut di tenggorokan. Inah? Pembantu? Pak Broto mengerutkan kening, menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala. Oh, pembantumu. Tapi bajunya, sepertinya dia bersiap untuk pesta, bukan untuk bekerja di dapur. Mas Aris tertawa kecil, suara tawa yang paling jahat yang pernah kudengar. Ya, Bapak tahu sendiri orang desa, Pak. Dikasih baju bekas istri saya sedikit bagus, langsung merasa jadi nyonya. Inah, ayo, tunggu apa lagi? Bawa kado ini ke meja belakang dan segera ke dapur. Jangan berdiri saja seperti patung, memalukan saya saja. Dia menyodorkan sebuah kotak besar ke arahku dengan kasar, memaksa tanganku menerimanya. Matanya melotot, memberiku isyarat agar aku segera pergi sebelum aku merusak suasana. Aku menatap mata Mas Aris, mencari sisa-sisa pria yang dulu memelukku saat aku kesakitan karena api. Tapi tidak ada. Pria di depanku ini adalah monster yang baru saja menjual harga diri istrinya demi sebuah pujian dari atasan. Tanpa sepatah kata pun, dengan air mata yang sudah menggenang dan siap tumpah, aku berbalik. Aku berjalan menuju arah dapur, melewati deretan orang-orang kaya yang kini menatapku dengan tatapan merendahkan. Oh, ternyata cuma pembantu. Bisik salah satu wanita cantik di sana sambil menutup hidung. Di balik kemegahan pesta itu, aku masuk ke dapur yang sepi. Aku meletakkan kado itu di meja dengan tangan yang bergetar hebat. Aku tidak tahu bahwa di sudut pintu dapur, wanita anggun yang mendampingi Pak Broto tadi, Bu Sarah, ternyata mengikutiku. Dia berdiri di sana, memperhatikanku dengan tatapan yang sulit diartikan. Dapur mewah itu terasa begitu dingin, meski kompor-kompor besar di sana sedang menyala. Aku berdiri di pojok ruangan, di dekat tumpukan piring kotor, sambil menghapus air mata dengan ujung kebaya pinjamanku. Aku merasa begitu kerdil. Di luar sana, suamiku sedang tertawa, memegang gelas kristal dan mungkin sedang merayu wanita lain dengan status lajang buatannya. Sementara aku di sini, dianggap tak lebih dari sekadar pelayan yang bertugas mencuci sisa-sisa kesenangan mereka. Kamu, benar-benar pembantunya Aris. Sebuah suara lembut namun berwibawa menginterupsi isak tangisku. Aku tersentak dan berbalik. Di sana berdiri Bu Sarah, istri Pak Broto. Gaun malamnya yang berwarna biru navy berkilau tertimpa lampu dapur. Aroma parfumnya begitu mahal, namun tatapannya tidak merendahkan. Ia justru menatapku dengan kening berkerut, seolah sedang memecahkan sebuah teka-teki. Iya, Nyonya, saya Inah, jawabku terbata-bata, mencoba setia pada kebohongan kejam Mas Aris agar dia tidak kehilangan muka. Aku menunduk dalam-dalam, tak berani menatap wajah anggun itu. Bu Sarah mendekat. Langkah kakinya yang anggun terdengar di atas lantai marmer. Dia tidak berhenti sampai jarak kami hanya 1 meter. Tiba-tiba, dia meraih daguku dan mengangkatnya perlahan, memaksaku menatap matanya. Jangan berbohong padaku, Inah, atau siapapun namamu, bisik Bu Sarah tajam. Matanya menyusuri wajahku, berhenti cukup lama pada bekas luka bakar di pipi kananku. Bekas luka itu, aku tidak mungkin salah ingat. Hanya ada satu wanita yang punya keberanian luar biasa untuk mendapatkan luka seperti itu demi menyelamatkan orang lain. Jantungku berdegup kencang. Apakah dia mengenaliku? Tapi bagaimana mungkin? Bu Sarah meraih tangan kananku yang kasar. Dia mengamati jemariku yang tidak memakai perhiasan apapun, kecuali bekas lingkaran putih di jari manisku. Bekas cincin pernikahan yang baru saja kupaksa lepas di mobil tadi atas perintah Mas Aris. Aris bilang kamu pembantu baru. Tapi cara kamu berdiri, cara kamu menatap, kamu bukan pelayan, ujar Bu Sarah lagi. Suaranya kini terdengar lebih hangat namun penuh selidik. Dan bekas luka itu? Bukankah itu terjadi di peristiwa ledakan gas 5 tahun lalu di kompleks perumahan Melati? Aku ada di sana saat itu. Aku melihat seorang gadis muda nekat masuk ke api demi suaminya. Aku terdiam, lidahku keluh. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh juga, membasahi tangan Bu Sarah yang halus. Katakan padaku yang sebenarnya, desak Bu Sarah. Siapa kamu bagi Aris? Karena jika kamu adalah siapa yang aku pikirkan, maka suamimu baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya malam ini. Aku baru saja akan membuka mulut untuk jujur. Ketika tiba-tiba pintu dapur terbuka kasar, Mas Aris masuk dengan wajah merah padam. Mungkin karena pengaruh alkohol atau rasa takut jika rahasianya terbongkar. Inah, kenapa lama sekali? Cepat bawa minuman ini ke depan.
dan jangan berani-berani mengganggu Bu Sarah dengan tampang melasmu itu. Bentak Mas Aris, sama sekali tidak menyadari bahwa Bu Sarah sedang menatapnya dengan pandangan yang bisa membunuh seketika. Mas Aris melangkah mendekat dengan napas memburu. Tangannya hendak meraih lenganku dengan kasar untuk menyeret diriku menjauh dari Bu Sarah. Namun, gerakannya terhenti seketika saat Bu Sarah mengangkat satu tangannya, memberi isyarat berhenti yang begitu mutlak. Aris, biarkan dia di sini. Suara Bu Sarah dingin, sedingin es yang baru keluar dari pembeku. Aku sedang tertarik dengan pembantumu ini. Dia punya cerita yang sangat menarik tentang bekas luka di wajahnya. Bukankah begitu, Ina? Mas Aris menelan ludah. Keringat dingin mulai tampak di pelipisnya, merusak riasan pomadnya yang sempurna. Ah, Bu Sarah, dia itu hanya suka berdrama. Biasalah, orang kelas bawah sering mengarang cerita agar dikasihani. Jangan didengarkan, Bu. Mari kembali ke pesta. Pak Broto sedang mencari Ibu. Bu Sarah tidak bergeming. Ia justru tersenyum misterius, jenis senyuman yang membuat bulu kuduk Mas Aris berdiri. Oh, benarkah? Kalau begitu, kenapa kita tidak membawa drama ini ke tengah pesta? Aku ingin semua tamu mendengar betapa hebatnya asisten rumah tanggamu ini. Tapi Bu, itu tidak pantas. Mas Aris mencoba memprotes. Suaranya bergetar. Kenapa tidak pantas? Bukankah kamu tadi yang bilang dia ingin membantu? Mari Ina, ikut aku. Bu Sarah menarik tanganku dengan lembut namun tegas. Aku melirik Mas Aris. Wajahnya kini tidak lagi merah karena alkohol, melainkan pucat pasi seputih kapas. Romantis, ramah, penuh perasaan, sangat menggoda. Dia menatapku dengan tatapan memohon. Tatapan yang dulu sering dia gunakan saat dia masih pengangguran dan meminta uang padaku untuk membeli bensin. Namun kali ini, hatiku sudah terlalu beku untuk merasa kasihan. Kami berjalan kembali ke ruang utama yang gemerlap. Bu Sarah membawaku tepat ke samping Pak Broto yang sedang berbincang dengan para petinggi perusahaan. Suasana mendadak hening. Semua mata tertuju pada kami. Seorang istri CEO yang anggun sedang menggandeng wanita dengan kebaya lusuh dan bekas luka di wajah. Mohon perhatiannya semuanya. Suara Bu Sarah bergema di seluruh ruangan, membelah musik klasik yang tadinya mengalun lembut. Mas Aris berdiri di sudut ruangan, meremas gelas kristalnya hingga jarinya memutih. Dia tampak seperti orang yang sedang menunggu vonis hukuman mati. Malam ini, suami saya ingin memberikan penghargaan bagi karyawan terbaik. Tapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan seseorang yang sangat istimewa. Bu Sarah menatapku, lalu menatap kerumunan tamu. Wanita di sebelah saya ini diperkenalkan oleh Aris sebagai pembantunya. Tapi tahukah kalian? Saya mengenal wajah ini. 5 tahun lalu, saya melihat wajah ini di surat kabar sebagai pahlawan yang menyelamatkan nyawa suaminya dari ledakan gas. Bisik-bisik mulai menjalar seperti api di antara para tamu. Pak Broto menatap istrinya dengan kening berkerut, lalu menatapku dengan tajam. Sarah, apa maksudmu? Tanya Pak Broto. Maksudku, sayang? Pria yang kamu anggap manajer berbakat itu baru saja memperkenalkan pahlawan nyawanya sendiri sebagai pelayan dapur di rumah kita. Bukankah itu sebuah prestasi yang sangat luar biasa, Aris? Pandangan semua orang serentak beralih ke arah Mas Aris. Di bawah lampu kristal yang mewah, topeng kesombongan Mas Aris retak 1000. Keheningan di ruangan itu begitu pekat, sampai-sampai suara denting es batu di gelas Mas Aris yang bergetar pun terdengar jelas. Ratusan pasang mata menatapnya dengan pandangan menghakimi. Mas Aris mencoba membuka mulut, namun hanya suara gagap yang keluar. Itu, maksud saya, Bu Sarah, mungkin Ibu salah orang. Ina ini memang pelayan saya. Mas Aris masih mencoba melakukan upaya terakhir untuk menyelamatkan mukanya, meski suaranya sudah terdengar pecah. Bu Sarah tersenyum sinis, lalu ia menoleh padaku. Nirmala, sampai kapan kamu mau melindungi pria yang bahkan malu menyebut namamu di depan atasannya?
Aku menarik napas panjang. Rasa sesak yang sejak tadi menghimpit dadaku mendadak menguap, berganti dengan keberanian yang dingin. Aku melepaskan tangan Bu Sarah perlahan, lalu melangkah satu tindak ke depan. Aku tidak lagi menunduk. Aku menatap lurus ke arah Mas Aris yang kini tampak begitu kecil di mataku. Cukup, Mas. Suaraku tenang, namun bergema di seluruh ruangan. Namaku bukan Ina, dan aku bukan pembantu di rumah itu. Aku menoleh ke arah Pak Broto dan para tamu. Nama saya Nirmala Hardianto. Saya adalah istri sah dari Aris selama 7 tahun terakhir. Wanita yang dia sebut pembantu ini adalah orang yang menjual tanah warisan ayahnya agar dia bisa menyelesaikan gelar masternya. Dan bekas luka ini, aku menyentuh pipi kananku tanpa rasa malu lagi. Adalah harga yang kubayar, agar dia tetap bisa memiliki wajah tampan yang kini dia bangga-banggakan di depan kalian. Terdengar suara gumaman kaget dari para tamu. Nama Hardianto bukan nama sembarangan di lingkaran akademisi dan pengusaha. Hardianto. Pak Broto mengulangi nama itu dengan nada terkejut. Maksudmu, Prof. Hardianto, pakar ekonomi yang menyusun buku pedoman investasi nasional kita? Beliau adalah ayah saya, Pak. Jawabku mantap. Bu Sarah adalah sahabat lama ibu saya sebelum beliau wafat. Saya memang memilih hidup sederhana dan mendukung karir suami saya dari balik layar, karena saya percaya cinta tidak butuh panggung. Tapi malam ini, suami saya sendiri yang merobek panggung itu. Mas Aris nyaris jatuh terduduk. Gelas di tangannya terlepas dan pecah berantakan di lantai marmer, persis seperti hancurnya harga dirinya saat itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa istri yang selama ini dia anggap ndeso dan memalukan, sebenarnya memiliki koneksi dan latar belakang yang jauh lebih tinggi darinya. Bu Sarah berjalan mendekat ke arah Mas Aris, menatapnya dengan jijik. Kamu tahu, Aris? Perusahaan ini dibangun atas dasar integritas. Bagaimana kami bisa mempercayakan jabatan manajer kepada pria yang bahkan mengkhianati istrinya sendiri demi sebuah gengsi kosong? Suasana pesta yang tadinya penuh tawa kini berubah menjadi persidangan moral yang dingin. Mas Aris berdiri mematung di tengah kepungan tatapan jijik dari rekan-rekan kantornya. Wanita sekretaris cantik yang tadi sempat ia rayu, kini menjauh dengan raut wajah mual, seolah-olah Mas Aris adalah wabah yang menular. Nirmala, sayang, aku bisa jelaskan. Suara Mas Aris bergetar hebat. Dia mencoba melangkah mendekat, namun Pak Broto segera menghalangi jalannya dengan tubuhnya yang tegap. Cukup, Aris. Jangan menambah kericuhan di rumah saya. Gertak Pak Broto. Suaranya rendah namun penuh otoritas yang tak terbantahkan. Saya tidak butuh penjelasanmu. Saya sudah melihat cukup banyak malam ini. Seorang pria yang tidak bisa menghargai wanita yang menjadi fondasi hidupnya adalah pria yang tidak punya masa depan di perusahaan saya. Pak Broto menoleh ke arah asistennya. Besok pagi, siapkan surat pemecatan tidak hormat untuk Aris, dan pastikan seluruh relasi bisnis kita tahu kenapa dia diberhentikan. Mas Aris ambruk. Lututnya menghantam lantai marmer yang keras. Pak, tolong. Jangan, Pak. Saya punya cicilan. Saya punya nama baik. Nirmala, tolong bicara pada Pak Broto. Katakan kalau ini cuma kesalahpahaman. Aku menatap suamiku. Pria yang selama 7 tahun ini kuhormati lebih dari diriku sendiri. Melihatnya berlutut seperti itu, tidak ada rasa puas di hatiku. Yang ada hanyalah rasa hampa yang luar biasa. Cicilanmu, Mas. Nama baikmu, tanyaku dengan nada datar. Bahkan di saat seperti ini, yang kamu pikirkan hanya dirimu sendiri. Kamu tidak tanya bagaimana hancurnya hatiku saat kamu menyebutku Ina si pembantu di depan orang-orang ini. Kamu tidak tanya seberapa sakit luka bakarku yang mendadak perih lagi karena ucapanmu? Aku melepas cincin pernikahan yang tadi sempat kusimpan di saku kebayaku. Cincin emas tipis yang kubeli dari hasil berjualan gorengan di awal pernikahan kami. Aku meletakkannya di telapak tangan Mas Aris yang gemetar. 7 tahun lalu, aku memberikan segalanya karena aku pikir kamu adalah rumah tempatku pulang. Tapi malam ini aku sadar, rumah itu sudah rubuh karena kesombongan penghuninya. Ucapku pelan, namun tajam.
Bu Sarah merangkul bahuku, memberiku kekuatan. Nirmala, kamu tidak perlu lagi mengemis cinta pada orang yang buta. Ayahmu, Prof. Hardianto, meninggalkan banyak warisan intelektual dan aset yang selama ini kamu biarkan tersimpan karena ingin hidup sederhana bersama pria ini. Sekarang, saatnya kamu kembali ke tempatmu yang seharusnya. Mas Aris menatap cincin di tangannya, lalu menatapku dengan mata yang mulai basah oleh air mata penyesalan. Tapi aku tahu, itu bukan air mata cinta, melainkan air mata ketakutan karena kehilangan fasilitas hidupnya. 3 bulan berlalu sejak malam yang menghancurkan sekaligus membebaskan itu. Aku berdiri di balkon kantorku yang baru, sebuah yayasan pendidikan dan pemberdayaan wanita yang kudirikan menggunakan warisan mendiang ayahku. Pipiku kini tak lagi tertutup bedak tebal. Meski bekas luka itu masih ada, aku tak lagi melihatnya sebagai aib, melainkan sebagai tanda kehormatan, bukti bahwa aku adalah seorang pejuang. Pagi itu sebuah pesan masuk ke ponselku. Dari nomor yang tidak kukenal, namun aku tahu itu siapa. Nirmala, aku baru saja diusir dari kontrakan. Mobilku sudah ditarik bank. Tolong, beri aku pekerjaan apa saja. Bahkan jadi kurir di yayasanmu pun aku mau. Aku tidak membalasnya, bukan karena dendam, tapi karena aku sudah selesai dengan masa lalu itu. Mas Aris kini harus menjalani hidup yang ia ciptakan sendiri. Tanpa jabatan, tanpa mobil mewah, dan yang paling menyakitkan baginya, tanpa harga diri. Kabar yang kudengar, dia kini bekerja serabutan dan sering terlihat di pasar, tempat yang dulu ia anggap rendah bagi suaranya yang berkelas. Pintu ruanganku diketuk. Bu Sarah masuk dengan senyum hangatnya. Nirmala, persiapan untuk beasiswa putri-putri daerah sudah siap. Pak Broto juga ingin mendonasikan sebagian laba perusahaannya ke yayasanmu. Aku tersenyum, merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan selama 7 tahun pernikahan yang penuh kepalsuan itu. Terima kasih, Bu Sarah. Tanpa malam itu, mungkin aku masih menjadi wanita yang bersembunyi di balik bayang-bayang seorang pria yang tidak pernah menghargai keberadaanku. Kini, hidupku bukan lagi tentang menjadi istri yang memalukan atau pembantu bagi ego seseorang. Hidupku adalah tentang diriku sendiri. Aku belajar bahwa kecantikan sejati tidak terpancar dari kulit yang mulus atau riasan yang mahal, melainkan dari keberanian untuk berdiri tegak di atas kaki sendiri dan meninggalkan mereka yang hanya mencintai kita saat kita memberikan segalanya, namun membuang kita saat kita dianggap tak lagi berguna. Aku menutup jendela kantorku. Di luar, matahari bersinar cerah, seolah ikut merayakan kebebasanku. Badai telah berlalu, dan aku tidak hanya bertahan, aku menang. Terima kasih kepada sahabat setia yang telah mengikuti kisah perjuangan Nirmala dari bab 1 hingga akhir. Ingatlah, jangan pernah membuang mutiara hanya karena ia tertutup lumpur. Karena sekali mutiara itu dibersihkan oleh tangan yang tepat, cahayanya akan membuatmu silau dalam penyesalan. Pesan moral, hargai pasanganmu saat masih di bawah, karena kesetiaan adalah investasi termahal yang tak bisa dibeli dengan jabatan setinggi apapun.